Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Ageng Kemuliaan. Dengarkanlah kasih, kini ku sampaikan salam yang akhir bagimu. Ya, sekali lagi terima kasih ya buat para sahabatku dan para pembantu semuanya. Dimanapun berada, ya lagu awal, lagu salam akhir bagimu. Yang tentunya yang request lagu ini mempunyai kenangan yang sedih ya, karena berpisahnya sebuah cinta dan harapan yang diidam-idamkannya. Dengarkanlah kasih, kini ku sampaikan salam yang akhir bagimu. Semangat sahabatku semuanya. Kini dengarkanlah sekedar pintaku, semoga engkau terima salam yang akhir dariku. Sekali lagi terima kasih buat sahabatku semua yang terus mensupport dan mendukung channel Ki Ageng Kemuliaan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah semangat dalam sebuah tujuan dan cita-cita hidup di dunia yang fana ini sahabatku semuanya. Dan jangan pernah berputus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau putus asa tentunya akan memperburuk keadaan dan tidak semangat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Baik hari ini ataupun yang akan datang. Lagu intro awal. Maafkanlah kasih segala dosaku yang pernah ku lakukan atas dirimu. Semangat sahabatku semuanya. Aku menyadari semua itu demi kebahagiaan hidupmu nanti bersama dia, pilihan hatimu. Semangat semuanya sahabatku semuanya. Cintaku yang akhir kau lupakan saja, ku pergi jauh darimu. Semangat sahabatku semuanya. Lihat dari yang masih jauh ya cintanya, ya mungkin dari dibentang oleh lautan jarak jauh, namun itu jangan menjadikan cinta itu lepas dan putus, namun tetap pertahankanlah walaupun cinta jarak jauh, namun jangan sampai berpisah, karena harapan sebuah cinta adalah sebuah kebahagiaan untuk menjalin bahtera cinta yang harmonis dan langgeng pastinya. Maafkanlah kasih segala dosaku yang pernah ku lakukan atas dirimu. Semangat sahabatku semuanya. Aku menyadari semua itu demi kebahagiaan hidupmu nanti bersama dia, pilihan hatimu. Tetap semangat. Cintaku yang akhir kau lupakan saja, ku pergi jauh darimu, kini selamat berpisah. Ya, terima kasih ya buat para sahabatku dan para pemarku semuanya yang terus menyaksikan video-video terbaru dari channel Ki Ageng Kemuliaan. Yang tadi saya bawakan adalah sebuah lagu dangdut lama ya, yang berjudul Salam Akhir Bagimu. Tentunya lagu ini menjadikan sebuah kenangan yang pastinya kenangan tidak indah ya, karena lagu yang membawakan sebuah kisah perpisahan sebuah cinta dikarenakan tidak cocok ya, bisa jadi, atau mungkin tidak nyaman dan sudah punya pengganti yang lain, sehingga terjadilah sebuah perpisahan. Dengan begitu salam terakhir bagimu, mungkin seperti itu. Namun itu semua janganlah menjadikan para sahabatku dan para penggemarku semuanya bersedih hati ataupun pesimis di dalam menjalani sebuah bahtera cintanya, karena pastinya sebuah cinta itu akan datang ya, juga akan pergi. Itu memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada pertemuan, di situ pula ada perpisahan. Namun yang menjadikan wawasan buat kita semuanya tentunya sebuah cinta itu diambil dari sebuah pengalamannya, menjadikan kita tambah dewasa dan pastinya semangat di dalam mencapai sebuah tujuan dan cita-cita hidup di dunia ini, menjalankan aktivitasnya dengan baik dan juga memberikan motivasi untuk sahabat ataupun keluarga ataupun orang lain. Yang pastinya segala sesuatunya harus didasari dengan sebuah ketulusan ya, karena sebuah nasihat pastinya memberikan manfaat bagi yang mendengarkannya, namun juga terkadang memberikan kesan yang mungkin tidak enak bagi yang mendengarkannya, karena memang terkadang nasihat itu seperti ya pedang ya, menusuk sangat dalam,
sehingga bisa membuat dirinya sakit hati karena nasihat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Namun yang paling utama adalah bagaimana cara kita menasehati seseorang dan bagaimana agar dia menerima apa yang kita nasihati tersebut. Karena pada dasarnya jika mereka ingin nasihat dari kita, pastinya mereka pun akan menerima apa yang kita berikan arahan kepada mereka. Namun apabila kita memberikan arahan tanpa kemauan dan kehendak mereka, pastinya itu pun membuat mereka marah ataupun ya sakit hati dan membenci kita. Tentunya ini ya perlu hati-hati buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Bila menghadapi ya teman ataupun sahabat ataupun keluarga yang sedang mengalami sebuah problem ataupun emosi ya, yang pastinya harapan kita tuh pun bisa menasihati mereka, namun harus berhati-hati ya agar tidak membuat semakin emosi dan marah atau mungkin bisa membuat mereka sakit hati. Yang terpenting nasihat itu juga buat diri kita sendiri juga ya, sebelum dinasihati kepada orang lain. Kira-kira kita dengan menasihati seperti itu, apakah mereka sakit hati, benci ataupun marah? Itu yang harus diperhatikan dalam menasihati seseorang. Lalu bagaimana dengan nasihat tentang sebuah cinta ya? Sebenarnya sama saja, baik tentang cinta, harta ataupun kedudukan ya, ataupun mungkin problem yang lainnya. Tentunya itu butuh sebuah nasihat yang akan menghadirkan ya suasana yang lebih bahagia lagi dan suasana yang pastinya menjadikan kegembiraan. Mungkin itu tentang ya yang saya sampaikan. Hadirkan juga ya lagu-lagu yang tadi tentang perpisahan ya, salam perpisahan, lagu dangdut lama yang pastinya membuat para sahabatku dan para penggemarku semuanya menjadikan kedewasaan dalam berpikir, dalam menjalani sebuah cinta yang dijalaninya. Karena jika kita semakin dewasa dalam meningkatkan ya kehidupan kita, tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Karena dengan dewasa itulah termasuk salah satu melatih ya kontrol diri, melatih pengendalian hawa nafsu yang pastinya bisa merugikan diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan FTV yang akan saya hadirkan dengan kisahnya ya? Tentunya masih dengan cowok yang sederhana ya, cowok yang bisa dibilang tidak punya apa-apa dan ceweknya termasuk kaya raya. Sebenarnya cowok tersebut anak dari orang kaya raya, cuma memang ditinggal orang tuanya atau ayahnya semenjak kecil, lalu ditinggalkannya. Setelah berapa tahun lamanya ternyata orang tuanya itu sudah menjadi kaya raya. Waktu ditinggalkannya memang masih miskin ya, mungkin seperti itu. Lalu bagaimana dengan perjalanan cintanya ya? Ya cowok tersebut yang bisa dibilang tinggal di desa, itu pedagang ya, pedagang keliling kecil ya, mungkin rujak seperti itu. Dia pekerjaannya sebagai pedagang keliling yang tentunya penghasilannya tidak seberapa. Lalu dipertemukan dengan cewek yang kaya raya tersebut yang punya seorang kakak yang sedang hamil, lalu ia beli rujak di cowok tersebut. Ya bisa dibilang cowok yang sederhana ya, bilang juga miskin. Lalu bagaimana dengan sifat cewek tersebut ya? Cewek tersebut memang mempunyai sifat yang jutek ya, bisa dibilang cuek. Namun perjalanan demi perjalanan dengan sifat yang tulus ya dari sang cowok tersebut hingga meluluhkan hatinya sang cewek tersebut. Lalu bagaimana pertemuannya dengan cewek tersebut? Waktu cowok tersebut sebagai dagang keliling ya, pedagang rujak, ia berpapasan dengan cewek tersebut yang sedang menaiki mobil lalu menabrak dagangan tersebut.
Disitulah terjadi sebuah keributan di mana cowok tersebut ingin minta ganti rugi dengan cewek tersebut, namun cewek tersebut tidak mau mengganti kerugiannya lantaran dia tidak membawa uang ya. Akhirnya ia pun ikut dagang keliling rujak tersebut. Disitulah mereka mulai mengenal dan mungkin sudah ada sedikit rasa, namun karena kebencian mereka itu pun masih tertutup tabir untuk saling mencintai. Di perjalanan berikutnya ternyata kakaknya setelah makan ya rujak, tahu sendiri kan kalau istilahnya kakak cewek itu hamil pastinya ingin makan rujak yang kecut-kecut mungkin seperti itu, lalu dibelikannya oleh adiknya itu. Namun sayangnya kakak tersebut itu ingin kembali rujak tersebut, padahal cewek tersebut adiknya tidak ingin bertemu dengan cowok yang dagang rujak tersebut. Namun karena permintaan kakaknya, ia pun kembali untuk bertemu dengan cowok tersebut untuk membeli rujaknya. Dan ia pun ternyata karena tidak ingin bertemu dengan cowok tersebut lalu membeli rujak di tempat yang lain. Namun sang kakak dari perempuan tersebut tidak menyukai rujak yang dibelinya. Akhirnya ia pun membeli rujak di tempat cowok tersebut. Disitulah mulai mengenal kembali dan bisa dibilang sudah akrab. Lalu bagaimana dengan kisah perjalanan hidupnya cowok tersebut ya, yang ditinggal ayahnya dari sejak kecil, dan ayahnya tersebut menikah dengan wanita lain ya, mungkin seperti itu. Lalu seperti yang saya bilang, dulu miskin dan sekarang ayahnya yaitu kaya raya, mungkin seperti itu. Lalu bagaimana dengan pertemuan dengan ayahnya yang telah meninggalkan lama ya, udah berpuluh tahun lamanya, dari sejak kecil masih sekolah dasar mungkin ya, dan sampai lulus kuliah dipertemukan ya dengan kedua orang, dengan ayahnya. Ayahnya itu pun lalu merangkul dan ingin memeluknya, namun karena cowok tersebut sudah sangat benci ditinggal sejak kecil, ia pun tidak mau menerima orang bapak ayahnya kembali. Namun berkat bantuan dari yang dicintai ya, yang cewek tersebut yang kaya raya, yang menjadi pelanggan rujaknya, membeli rujaknya, ia pun akhirnya menerima dengan lapang dada dan tulus ikhlas untuk mencintai bukan mencintai, tapi untuk menerima sang ayahnya kembali dan berkumpul dengan keluarganya menjadi utuh. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya tentang hati menaklukkan wanita yang cuek ya. Tapi memang yang namanya sebuah cerita pastinya akan saling sambung menyambung menjadi satu, sehingga menjadi sebuah cerita film yang baik ya. Mungkin itu saja yang bisa saya hadirkan tentang ulasan menaklukkan hati cewek cuek. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Makanya kalau nggak ada uang jangan berlaku kayak kita aja nih.
Semak ada emang? Nggak ada, Reng. Nggak musim ya? Nggak ada musim aja. Gitu. Ya udah tuh. Ini tuh nyari ke semua pasar cuma nggak ada. Gimana dong? Aduh, masa nggak ada sih, Ren? Cari terus deh. Cari terus di pasar itu pasti ada. Ya. Mana dong ya? Mbak Laras mintanya buah-buahnya yang langka sih. Apa tuh bohok lah, bapak-bapak bunyi. Apa sih kesemu? Nanti Rena telepon ya, ya. Ini ada kesemak. Iya, Mang. Ini kesemaknya mau ini Plastik sekilo. biasa. Ini berapa? Duh, Rena mana sih? Sayang, kamu dari mana aja sih? Kok nyari buah lama amat? Emang nggak ada tukang dekat biasa? Ya itu dia masalahnya. Dari sini tuh udah nggak ada lagi yang pakai buah-buahan gitu. Emang buah kayak gimana yang kamu cari? Semak, babal, camblang, pohok. Sorry nih sayang. Emang ada buah-buahan yang namanya apa? Ada. Aduh, kamu tahu dari mana? Kamu kan Jakarta. Sedangkan aku aja udah lama di Bandung ya. Udah karatan di sini nggak tahu buah yang namanya kayak gitu. Ya emang susah nyarinya. Udah yuk pulang aja yuk. Ya udah. Bentar. Ya, ya. Bentar ya Ibu, Mas. Bentar ya. Ya, ya, ya. Mana sih penelitian lo? Lusa, gue udah wawancara sama sumber informasi jiwa. Tumben gampang. Biasa ya. Rumah sakit jiwa kayak gitu kan sholat tembus. Iya, Tuhan lagi baik kali. Terus segala gue dicari di sini. Gimana gue tahu, Cherry? Kan yang ngidam Mbak Laras. Lo tuh sendiri kan orang itu semuanya emang harus tepatin ya kan? Semuanya. Mana orang itu nggak punya prik hamilan. Assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam. Aduh, Akang teh semakin hari semakin mempesona saja. Bikin hati Mumun kelep-kelep. Teteh, dengan bentuk seperti begitu, bukannya cocok di tukang
Ani punya otak nggak sih? Kok jadi sayang di mana-mana? Lagi mau nyebrang, lihat dong jalan. Ngapain ngebut-ngebut? Nah, mas waktu di pasar kan ya kan? Dia kan yang ngeborong semua terus nggak mau ngasih saya. Yang egois itu, ya kan? Pas lihat mas bisa minta tolong ya kan? Mbak, Ya kan? dengerin ya, Mbak. Nggak usah lanjut pembicaraan ngomongin masalah buah. Bukan itu urusan saya gimana buat saya, buah-buahan saya bagian rugi. Bang, ini semua bukan. Iya, mas senang. Dengar ya. Mobil minjem lagi punya teman. Gak punya sendiri kan? Punya SIM nggak? Punya kan? Jangan sembarang ngomong. Mas cuma terlalu dapat masalah SIM ya kan? Sekolah aja nggak palingan. Udah deh, saya minta ganti rugi nggak tahu. Ini rusak soalnya semuanya. Udah deh, apa sih? Minta aja ya. Udah dong, ini buahnya kita cari ya. Udah deh, urusan begitu gampang. 3 juta. Yang bener aja mas, saya harus ganti 3 juta. Ya iya wajar lah, Mbak. Ini dulu saya udah hancur. Nah, saya udah kerja. Bukan harus saya belanja lagi. Total segitu. Itu kemahalan lah mas. Saya dapat uang dari mana coba? Wah, nggak mau tahu. Pokoknya gimana caranya Mbak ganti semuanya. Nanti yang salah kan bukan saya, Mbak yang nabrak. Ya. Udah aja kan? Kan gue yang nakarin. Jangan, gengsi lah. Nih asal tahu ya, tuh orang dia itu orang yang udah ngeborong semua kesemua di pasar sampai akhirnya gue nggak dapat. Gue minta sama dia, dicuekin. Hah? Jadi lu dendam gitu? Iya, bisanya. Kalau mau dendam aja diri. Lu mau? Apa yang buahnya maksud? Dari gimana nih? Coba saya. Dari ganti apa nggak nih? Tuh, Rena kemana sih? Kok di telepon nggak diangkat? Terus janjian tadi cuma 2 jam perginya. Belum datang juga lagi dia. Kemana sih? Yuk. Hey, yuk. Kamu kemana? Kan cuma ada satu mata kuliah tadi pagi. Oh, aku anterin pulang. Serius? Boleh, tapi gue mau dulu ya. Iya nggak apa-apa. Pokoknya aku antar sama kamu. Oke? Serius ya? Iya. Terima kasih ya. Makanya kalau nggak ada uang, jangan belagu. Ya gini lagi pakai nih. Gue yang ada uang, Rena ketinggalan di rumah. Ih, udah sih, gue sama aja kali. Dia juga salah. Aja. Ini nih, kita sekarang beres buah-buahannya. Gue rasa bentar lagi kita disuruh jual. Rujak kita dicari. Oh iya benar. Emang niatnya begitu. Kalau saya nggak bisa ganti, ya udah. Jualan aja. Aduh. Kalau urusan rujak paling berdua aja deh. Gue nggak ikut-ikut. Gue nggak ikut. Ya udah, gue ikut lah. Masih apa nih? Hah? Apa? Kamu dikerjain sama tukang rujak? Iya, di depan gedung sate. Aduh, kurang ajar banget orang. Nih, kamu harus tahu tadi aku tinggalin sama Cherry. GMT banget. Nyebelin. Tukang rujaknya juga ya. Oh, breseknya. Kamu harus tahu itu juga. Ya udah gini sayang. Kamu tunggu dulu di sana ya. Aku mau ngecek papa dulu. Habis itu aku langsung ke tempat kamu, oke? Ya udah, ya. Itu. Dah. Main cewek gue, ha? Berani lo? Ini malah diapain? Dia nyalain saya. Tapi, mau laporin polisi juga. Iya, udah pulang kok. Iya, udah pulang. Beli rujak kayak gini terus tiap harinya. Dan kamu mau kan beli rujak kayak gini terus tiap hari? Gue ketemu lagi sih sama tukang rujak.
Gimana aja sih? Nanti gue misalkan naksir lagi sama Soalnya apa yang gak diantar sama aku. Kamu sama cewek aja. kok tuh biasanya kamu ngomongin aku sendiri, sekarang nggak apa-apa. Bukan gitu sayang. Ya udah nggak apa-apa. Saya salam buat apa ya? Iya, ya udah. Kamu hati-hati ya. Ya udah. I love you. Love you. Yuk. Ayo. Ya. Main banget sih. Gimana dong? Itu harus di udah sendiri. Bentar ya kembaliannya. Udah, nggak apa-apa, ambil aja. Saya tahu udah. Balas. Kamu kok lama banget sih? Makan udah gak sabar. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah. Jangan takut banget, udah. Bikin saya kan temen. Kenapa itu yang rumah sakit, Kang? Kenapa? Ibu, Kang. Kenapa ibu? Ibu. Ibu saya bagaimana kondisinya? Emosinya emosi belum stabil. Banget, dikasih sebenarnya udah tahu. Saya juga kalau kepaksa nggak akan kesini sih sebenarnya, karena kamar saya di jam aja, jadinya saya kesini gitu. Ya udah, saya mau satu ya rujak ya, nggak pakai lama. Soalnya saya ada penelitian dari kampus jadi harus buru-buru. Saya juga buru-buru nih, mesti keluar ya. Jadi nanti kebetulan Kang Ucup yang jualan full. Itu kalau yang dia pasti di sini. Tuh, karena dan kebetulan dia sukarelawan dari yayasan Perlu Jiwa. Selain itu, dia lulusan biologi terbaik di kampusnya, Mbak. Dan yang saya tahu, dia suka menyumbang untuk pasien. Sukarelawan, nggak salah ya. Baik juga ya hatinya terus di rujak. Kamu ngapain di sini? Bukan tempat buat anak manja.
Aku sama Mbak Laras emang beda. Kalau Mbak Laras tuh lebih suka buah-buahan, sayur-sayuran. Aku nggak suka. Dia suka yang pedas-pedas. Aku sukanya yang manis. Beda banget sih. Oke. Tapi kamu nggak suka rujak? Kamu sih nggak makan rujak kamu? Kamu ya? Ini kan hari Minggu Bapak. Kamu sampai berapa hari deh? Beneran? Kita libur. Tapi ada penelitian nanti. Jadi aku harus ke rumah sakit. Gitu. Aku juga rencana kalau nanti dah. Nggak tahu rame banget. Mau ke rumah sakit juga. Oh gitu. Ini aku duluan ya. Aku telat kerjanya berapa? Kondisi Bu Yuli mulai sekarang sudah mulai kondisi berbeda waktu baru masuk. Jiwanya benar-benar terguncang dengan masalah rumah tangga. Oh gitu ya dok. Lihat lu kemarin jalan kemarin, gue kasih tahu ya sama. Kan pernah sekali-kali ngertiin Ren. Lagi jalan sama dia. Nggak lu tahu apa? Wah, kamu masih pacaran bukan lu punya cewek lain. Siapin. Sekali lagi ngertiin Ren. Yang buat akang. Mana sih? Bukan. Kamu belum lagi ujian? Besok saya bawa Neng ke psikolog. Tapi Kang, saya nggak punya uang. Itu yayasan yang saya dan Bang Novina. Kita bisa mengadakan konsultasi gratis. Harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Selain anaknya susah sekali orang mendekatinya. Masa sih sus? Iya. Neng, dia kemarin aku sempat datang ke rumahnya dan ya banyak masalah dan sedikit gangguan terhadap emosionalnya dia marah-marah di rumah ngomong kebanting-banting barang dan ibunya udah nggak tahu lagi mau ngapain sih dukun aku saranin bawa sini konsultasi gratis. Dia stres karena diputusin pacarnya. Ya dia stres putusin pacar mungkin terlalu cinta ya sampai jadi kayak gini. Wah ini juga nggak ngebahas soal cintanya tapi dampaknya sejauh ini seperti ini. Kamu tuh mau ngasih kejutan apaan sih? Kok pakai nyelok pusing segala? Buat kamu buat kakak kamu bentar ya. Kalau paling rujak ya kan? Enggak muda. Iya pacar kamu suka Kamu belinya apa? ya di kebun belakang. Oh, di kebun kamu tuh banyak buah-buahan. Oh ya. Nah ini kebunnya. Ini siapa kamu? Iya. Oh, dia juga ya. Kalau yang mangga udah sana. Oh, sana. Ini jeruk. Dan belum matang aja saya petik dulu. Aku tuh gak suka buah sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya kayak gini tuh kayak jadi pengen suka, pengen doang. Tapi gak berani nyoba. Mau lihat kebun mangga ya? Enggak, capek kayaknya. Ya udah aku ajak lihat ini aja. Ini kalau matang belum? Ini belum. Nih lihat. Ini masih Ini apa? keras bang. Ini mandarin. Oh iya. Oh, emang kamu bisa tahu ya kalau matang tuh dari wangi apa? Nah, Wangi dari apa teksturnya, sih? teksturnya kelihatan. Nah, nih. Dikit lagi mantap. Wangi ya? Wangi banget ya. Enggak, aku udah suka. Aku suka buah. Aku cuma pengen tahu aja.
bagus buat tubuh. Seratnya banyak, sehat. Iya Pak Dokter. Ngomongnya dokter deh. Oke, pamit ya. Makasih ya. Buat kamu ya. Mana aja kamu? Kau telepon diangkat? Tadi kamu nelfon. Aku nggak denger. Coba aku cek dulu. Ngapain tadi sama tukang rujak itu? Hah? Kamu selingkuh dari aku? Mau apaan sih? Aku lihat sendiri ya, kamu pergi sama tukang rujak itu. Hah? Dia itu tukang rujak, namanya Mbak Laras. Aku habis beli rujak sama dia. Aku dikasih mangga sama jambu buat Mbak Laras. Ah, udah deh, nggak usah ngeles. Kamu benci sama tukang rujak itu. Tapi kok kalian pulang berdua? Aku nggak usah ngomong gitu deh. Sekarang gini, setiap aku minta tolong sama kamu nggak pernah ada. Selalu aja ada. Siapa yang nanya sama kamu sekarang? Kamu kemana aja? Maksud kamu apa ini? Ngalahin pembicaraan ya? Ini masalahin sih. Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama dia. Kalau kamu mau ngomong baik-baik, ayo kita ngomong di dalam sama-sama bareng. Tapi kalau kamu mau ngomel-ngomel, ini kamu cari di rumah lain. Terus ngomel-ngomel. Mama mau itu. Rela berkorban apapun buat kamu. Tahu nggak? Ya salah sendiri. Aku nggak pernah minta. Kamu cuma kurang ajar ya? Pak, udah. Ngapain sih? Kita sekarang ngomongin orang yang udah nggak ada. Percuma, Pak, percuma. Sekarang ya, yang harus Papa lakuin itu temuin aku sama Mama yang udah ngelakuin aku. Nggak gila. Papa tuh yang harus periksa dokter. Maksudnya Rena gini, dia kaget karena dia nggak bisa terima semua kenyataan ini. Karena aku nggak minta rujak, aku datang ke sini karena aku mau nanya kenapa kamu tadi ninggalin aku gitu aja, nggak ngejelasin apa-apa. Aku sibuk banget. Mesti ke pasar lagi. Beli buah, udah mau habis stok. Assalamualaikum. Aduh, Akang. Ari, iya siapa? Berdua-duaan. Ya udah sih, Ren. Emang masalah banget ya buat lo kalau nggak ketemu dia? Nggak juga sih sebenarnya. Mbak Laras sekarang juga udah nggak minum rujak lagi. Itu berubah banget sekarang. Nggak ngerti kenapa. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain lu sih sama sini? Iya, ya. Sih, enggak. Nah, sih, Ren. Susah banget kayaknya aku cari kamu. Kayaknya ada maksud sama dia. Emang benar. Kamu penelitian sama tukang rujak. Kamu bareng terus sama dia. Mulai hari ini, kamu udah gak bisa kok ketemu sama dia. Kamu ngapain dia? Aja, belum kok, belum. Belum aku apa-apain. Cuma, aku masih tahu dia aja kalau bisa. Aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama dia, jadi kamu jangan pernah ngapa-ngapain dia. Dia nggak salah. Siap. Kamu pulang sekarang. Kenapa sih kamu?
ada yang nyari Yuka, bilang Yuka nggak ada ya. Kamu aja kalau misalnya nanti ada yang nyari Yuka, bilang Yuka nggak ada di rumah. Ya ya ya. Yukanya ada, Om. Kamu nyari Yuka? Iya, Yukanya ada, Om. Kamu kenapa? Aduh, Om. Gini, Om, aku tuh baru aja lihat Yuka tuh ngelakuin tindakan kekerasan. Iya, Om. Ya ampun, Om. Kok Om nggak percaya? Kita langsung aja deh ke korbannya. Ada papanya Yuka datang. Dia mau minta maaf atas perbuatan Yuka. Selamat siang. Saya ayahnya Yuka yang tadi ada masalah sama kamu. Saya mau minta maaf atas kejadian tadi. Saya sudah memaafkan anak Anda. Tapi tidak ada kesalahan. Saya putra Anda. Yang Anda tinggalkan begitu saja demi perempuan lain. Bapak sudah berusaha mencari kamu dan mamamu kemana-mana, tapi tidak ketemu Anda. Izinkan Papa menebus kesalahan Papa. Baik, saya. Sudah tidak Papa. Dan itu sakit Yuk. Saya ikut prihatin sama kondisi ini, Om. Maaf nih, Om, sebelumnya. Tapi, ya saya tahu apa yang Om lakukan dulu itu memang suatu kesalahan. Tapi kalau menurut saya, dendam itu bukan cara untuk menyelesaikan masalah.
Sayang, kamu jangan deket-deketan anaknya. Iya, aku pernah pacaran sama Rena, cuma ya, kita udah putus sama kamu. Udah deh, aku percaya kok sama kamu. Oh, jadi gitu. Kalau emang aku bukan pacar kamu lagi, kenapa kamu harus ngegebukin tukang rujak itu terus nentuin gerobaknya? Main sih mana-mana. Udah, kamu santai aja, gak usah panik. Aku kesini gak mau ngelabrak kamu karena kamu ketahuan selingkuh sama dia. Tapi aku kesini mau ngasih tahu kamu kalau orang yang kamu hajar tadi siang itu adalah kakak kandung kamu sendiri. Kamu kalau ngomong yang bener ya. Kalau kamu gak percaya, kamu tanya papa kamu. Dia lebih tahu semuanya. Aku datang sini mau minta maaf, Mas. Benar-benar gak tahu kalau Mas itu kakak aku. Mas, aku selama ini nyariin Mas dan Mama. Kalau aja kita gak bisa, Mas, mungkin semua ini gak akan terjadi. Kangen banget Mas sama Mama. Boleh ketemu sama Mama. Terus kalau udah ketemu mau ngapain? Kamu pikir kamu ketemu sama Mama terus Mama sembuh? Enggak. Kamu pergi aja dari sini. Hidup sama Mama yang baik hati itu. Itu lebih baik. Buat saya kalian berdua itu bukan bagian dari hidup saya. Mas jangan gitu, Mas. Aku benar minta maaf, Mas. Kondisi Papa sekarang lagi sakit, Mas. Terus sekarang keadaannya gimana? Tapi dia nanyain Mas Ramdan terus. Yuk. Mas, aku benar minta maaf, Mas. Kalian berdua saya udah lama gak ada. Mas jangan itu, Mas. Tunggu. Gini, deh, mendingan sekarang kamu pikirin. Mungkin memang saat ini, itu saatnya kamu maafin dia. Pikirin kondisi dia, udah itu. Maafin Papa Ramdan. Papa nyesal tuh meninggalkan kamu sama mamamu. Mas, kenapa masalah ini selalu dipermasalahkan? Kalau aja Mas kita bisa berkumpul lagi, layaknya satu keluarga yang utuh. Aku yakin Mama pasti bisa sembuh. Dan kita bisa berkumpul lagi kayak dulu, Mas. Ya udah deh, tukang rujak diam aja. Ini saatnya tukang foto untuk beraksi. Jangan lupa, aku kan pernah bilang,
Sekali lagi terima kasih buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya dimanapun berada ya, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan pastinya mendapat sebuah titik terang dalam menjalani sebuah rencana yang akan dicapainya. Mudah-mudahan yang saya hadirkan tadi ya, FTP, mungkin bisa menghibur atau sedikit menambah wawasan bagaimana menjalin sebuah cinta yang tulus dan bagaimana menghadapi wanita yang cuek ya terhadap kita. Tentunya kita harus lemah lembut dan kita harus yakin dan optimis bahwa apa yang saya kejar, apa yang saya inginkan itu bisa dibilang positif ya, termasuk dalam mengejar sebuah cinta yang kita yakini akan kita gapai dan kita bisa meyakini bersatu dalam mengarungi bahtera rumah tangga cintanya. Namun sudah saya katakan sebelumnya bahwa liku-liku sebuah cinta tentunya tidak luput dari uji dan cobanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini menjadikan bagaimana kedewasaan kita untuk selalu berpikir dan bagaimana kita bisa lebih baik lagi menatap masa depan yang lebih cerah dan bahagia pastinya. Dan dengan yang saya hadirkan ataupun yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Namun ketahuilah bahwa yang saya sampaikan tentunya tidak luput untuk selalu mensupport para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang mungkin bisa menjadikan pedoman ya dan kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-harinya, dan bagi yang dirundung masalah pun akan cepat teratasinya. Yang pastinya jika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan menjadikan kita semakin yakin bahwa masalah yang dihadapinya akan cepat tertuntaskannya. Namun kebahagiaan seseorang tentunya terlihat bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kebahagiaan itu akan muncul dari dalam hati dan jiwanya yang terpancarkan. Untuk itulah buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, untuk tetap istiqomah, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, dan tetaplah berusaha semampunya, jangan dipaksa yang terlalu berat dan terbebaninya. Dan yakinlah semua rezeki Allah yang mengatur, semua jodoh Allah yang mengatur, dan segala yang ditimpakan kepada kita semuanya tentunya Allah lah yang mengatur. Namun ketahuilah jika kita menyayangi dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus meningkatkan amal ibadah kita, amal sedekah kita, dan amal-amal perbuatan yang lain yang menjadikan kita bahagia baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, dan bagi yang mau request lagu ataupun film bisa kontak nomor di bawah ini, ataupun bagi yang ya punya problem berat yang lainnya tentang jodoh, karir, ataupun usaha, ataupun mungkin dari masalah hutang yang tak pernah tertuntaskannya, silahkan kontak juga nomor di bawah ini. Insya Allah saya akan membantu permasalahan Anda dengan keahlian saya, dan pastinya disertai dengan doa-doa mustajabah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.